warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Zakia dengan NIM 2212020104. Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan melakukan pengujian data, validitas, reliabilitas, dan normalitas. Nah, sebelum melakukan pengujian data tersebut, di sini sudah ada data yang saya siapkan untuk saya uji. Dan data yang akan saya uji yaitu keamanan dan layanan. Nah, pertama saya akan menguji data keamanan, di mana yang pertama kita akan menguji yaitu data, kita akan menguji validitasnya dulu, di mana uji validitas itu adalah uji yang akan kita lakukan untuk melihat seberapa valid instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk menguji variabel kita. Untuk melakukan uji validitas, saya akan mengcopy data dari X2.1 sampai dengan responden yang ke-30. Nah, selanjutnya akan dipindahkan ke SPSS 26. Kita klik di bagian sini, kemudian kita klik paste with variable names. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita masih berada di data view. Selanjutnya kita akan melihat di variable view. Nah, pada bagian ini kita akan menggantinya dengan scale. Kita ganti dengan scale. Dan untuk tipenya itu kita menggunakan numerik. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, kita akan melakukan uji validitasnya dengan cara yang pertama klik analyze, kemudian correlate bivariate. Nah, kita akan klik dari X2.1 sampai dengan total score. Kita klik sampai total score, kemudian kita pindahkan. Nah, langsung kita oke-kan. Nah, untuk melihat valid atau tidaknya data yang telah kita uji itu, maka kita bandingkan total score ini dengan tabel di data R. Nah, seperti ini. Nah, patokan kita yaitu ada di rumus yang telah ada, yaitu DF sama dengan N dikurang 2. Responden kita kan ada, kita menggunakan uji dua arah di 0,05. Maka sehingga data yang kita lihat yaitu berada di kolom ke-28 bagian kedua ini. Nah, kita akan membandingkan apakah valid atau tidaknya dengan ini. Jika besar dari 0,361 maka ia akan valid. Kita bandingkan. Nah, pada bagian X2.1 sampai X2.5 itu menunjukkan bahwa data kita berada di atas 0,361 dan itu sudah valid. Nah, setelah melakukan uji validitas, maka selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita akan kembali kepada kolom ini. Nah, uji reliabilitas ini adalah cara kita untuk memastikan apakah instrumen kita itu hasilnya tetap konsisten apabila tetap digunakan ke penelitian lain. Maka caranya yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik scale, reliability analysis, terus kita klik dari X2.1 sampai kepada X2.5, kemudian kita klik ini. Nah, kita klik OK. Setelah hasilnya keluar, untuk melihat instrumen kita reliable atau tidak, maka kita bisa melihatnya di reliability statistik, yaitu di Cronbach Alpha. Apabila data kita lebih besar dari 0,7, maka data kita itu akan reliable. Dan di sini kita telah memperoleh datanya itu yaitu 0,855, dan itu lebih besar dari 0,7, maka data kita reliable. Setelah kita melakukan uji reliabilitas, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas itu adalah cara kita untuk melihat apakah data yang kita uji ini terdistribusi dengan normal atau tidak. Caranya yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, yaitu di bagian explore. Nah, kita klik di bagian X2.1 sampai dengan X2.5. Kita pilih kita pindahkan kepada bagian dependent list.
Selanjutnya kita klik statistik. Jika confidence-nya interval sudah mencukupi 95%, maka kita klik continue. Dan kita lihat di bagian plots-nya juga. Nah, di sini kita klik normality plots with test. Kita klik continue dan kita klik OK. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Untuk melihat data kita terdistribusi secara normal atau tidak, kita bisa melihat di bagian tabel test of normality. Karena responden kita yaitu di bawah 100, responden kita hanya 30, makanya kita melihat di Shapiro Wheel. Dan kita akan melihat di bagian signifikannya, di mana data yang diperoleh yaitu 0,00, dan kita akan membandingkannya dengan data yang 0,05. Jika data kita besar dari 0,05 maka ia akan normal, dan jika kurang dari 0,05 maka ia tidak normal. Di sini data yang ditemukan yaitu 0,00, jadi dia tidak normal karena dia berada di bawah 0,05. Nah, setelah kita selesai menguji data yang ini, maka kita akan beralih kepada data layanan. Nah, kita bisa klik lagi di bagian X3.1 sampai total score 30. Seperti ini. Dan kita akan mengkopinya. Kemudian kita buka SPSS-nya lagi, kita klik di bagian sini, dan kita akan paste with variable name. Nah, maka tampilannya seperti ini. Sebelum melakukan ujinya, kita periksa dulu di bagian variable view. Nah, kita ubah lagi bagian ini menjadi scale. Kita ubah semuanya. Seperti ini. Dan kita kembali ke data view lagi. Nah, setelah kita ubah yang tadi, maka selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dengan cara kita klik analyze. Terus kita bagian correlate dan bivariate. Nah, kita klik bagian X3.1 sampai dengan total score. Seperti ini, kita pindahkan. Kita klik OK. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kita akan membandingkan total score ini pada tabel R. Di bagian sini, kita klik. Tabel R kita kan tadi berada di sini, jadi kita harus membandingkannya. Jika data kita besar dari 0,361 maka ia akan valid. Kita lihat. Nah, data yang kita peroleh yaitu dari X3.1 sampai X3.5 itu besar dari 0,361. Maka data kita ini adalah valid. Nah, setelah kita melakukan uji validitasnya ini, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita pindah lagi ke SPSS 26 bagian ini. Kemudian cara menguji reliabilitasnya kita klik analyze, kemudian scale, reliability analysis, kemudian kita klik X3.1-nya sampai dengan X3.5. Kita pindahkan pada kolom items, kita klik OK. Nah, hasilnya itu akan terlihat di bagian reliability statistik, yaitu di bagian Cronbach alpha. Apabila data kita besar dari 0,7 maka data kita yaitu reliable, dan di sini data yang telah diperoleh yaitu 0,862 dan dia reliable karena lebih besar dari 0,7. Setelah kita melakukan uji reliability, selanjutnya kita akan melakukan uji yang terakhir yaitu uji normalitas. Kita kembali lagi ke SPSS 26-nya. Di sini kita klik analyze lagi, terus kita klik descriptive statistic yang explore. Nah, kita klik lagi dari X3.1 sampai dengan X3.5. Kita pindahkan. Kita lihat statistiknya sudah 95%. Kita continue. Kita lihat lagi di plot sudah normality, kita klik continue dan kita klik OK. Setelah datanya keluar, kita akan melihat pada bagian test of normality, yaitu di bagian Shapiro Wheel. Untuk melihat
data kita normal atau tidaknya, kita lihat di bagian signifikan, dan terlihat bahwa di bagian signifikan ini ternyata data kita tidak normal karena dia berada di bawah 0,05. Data yang kita peroleh di sini adalah 0,00 sehingga datanya tidak normal. Nah, demikianlah uji validitas, reliabilitas, dan normalitas yang telah saya lakukan pada data keamanan dan layanan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.